Kayak aku benar-benar ada di keadaan dengan kecemasan yang luar biasa gitu. Kayak I remember dulu selama selama di SMA, setiap di kelas itu aku kayak selalu punya urge untuk ke kamar mandi cuma untuk muntah-muntah. Halo, aku Ingrid, aku 24 tahun, sekarang sedang kerja di salah satu perusahaan konsultan di Jakarta. A little bit of backstory dari aku kecil, how I grew up. I think I would say I grew up with this strong drive untuk always achieve. Dari aku SD, SMP, SMA, dan kuliah, aku always have to make sure that I come home with something, either itu a trophy, a perangkat, making sure that aku masuk peringkat top di kelas dan segala macamnya, itu harus aku bawa pulang untuk menunjukkan to my family that I achieve something. That kind of mindset and that kind of process kind of put me in a position with tremendous pressure yang kadang aku sebenarnya nggak sadar, tapi I think my body realized that sebenarnya ini badan tuh udah nggak bisa lagi nahan semua tekanan-tekanan itu gitu. Tapi I didn't know why. In my mind back then adalah if you don't come home with something, kayak better as well gak pulang aja gitu. Jadi I have to bring something. Cuma karena keadaan fisik yang sebenarnya udah gak sanggup lagi, I think waktu itu aku sempat collapse. Jadi pas aku SMA tingkat akhir, itu kan lagi zaman-zamannya persiapan buat masuk kuliah. Terus aku waktu itu idealis, aku cuma aim buat satu universitas tertinggi di Indonesia, making sure that I had to get in. Sampai kayak untuk persiapan itu dengan mindset either that or nothing at all, kayak aku benar-benar ada di keadaan dengan kecemasan yang luar biasa gitu. Kayak I remember dulu selama di SMA, setiap di kelas itu aku kayak selalu punya urge untuk ke kamar mandi cuma untuk muntah-muntah. Terus habis itu pernah suatu ketika di kantin kayak aku engap-engap gitu sampai harus dibawa ke ruang BK, dan ternyata katanya kata my counselor, guru BK waktu itu adalah kayak oh ini panic attack gitu. Sampai tapi akhirnya symptoms itu membaik setelah aku akhirnya dapat kuliahnya itu kan. Terus aku continued on doing the same thing, making sure that I was the top student selama masa kuliah dan segala macam. Cuma bedanya kuliah kan liganya lebih besar, you compete with more people there. Jadi kayak sebenarnya di sana mulai ada di satu titik di mana beberapa hal yang aku pengen achieve itu aku gagal, dan beberapa kegagalan itu kayak made me spiral. Clueless back then, gak tahu harus ngapain. Kayak I kind of felt like I lost something within me gitu. Kayak rasanya pusing, terus clueless, terus kayak empty to the point kayak aku sempet consider kalau misalnya ini gagal, then what's the point of like moving on and continue to live on. Jadi kayak di saat itulah I think it was a call for me untuk pergi ke orang dengan tenaga ahli dalam urusan mental. And I think back then aku langsung ke dokter aja sih waktu itu, ke dokter psikiater. Terus habis itu dari sana ternyata my diagnosis was depression sama generalized anxiety disorder. Jadi itu kayak memang benar-benar kecemasan yang luar biasa. Jadi aku harus try medications berupa antidepressant sama obat anxiety. Nah tapi sayangnya itu waktu itu cukup helpful lah untuk nge-stabilize myself, untuk kayak untuk carry on dan segala macam. Cuma sebenarnya lama-kelamaan I felt like the medications weren't sustainable financially, karena obat-obat medikasi itu mahal, dan kayak I still feel like there's something empty within me. Jadi I stopped the medications after like 6 months. Terus habis itu aku coba kayak ini udah stabil, dan maybe I should keep on moving on. Tapi bahkan setelah aku coba medications and avoid aktivitas yang high pressuring, aku mulai
balik lagi tuh ke titik awal kayak kok rasanya kosong ya, kok terlalu nggak ngapa-ngapain ya, kok nggak coba achieve ABCDE ya gitu. Jadi kayak dari situ mulai balik lagi ke cycle awal. Kayak oke, ikut lomba A, B, C, D, magang A, B, C, D, pastiin aku dapat grades yang bagus, perfect dan segala macam lah, sampai akhirnya suatu ketika collapse lagi gitu. Nah, di masa-masa yang fase kedua itu aku ingat kayak I talk to people around me karena medications tentu nggak akan ngebantu. Jadi aku coba find alternatives. Waktu itu coba tanya, coba cerita-cerita ke teman-teman, ke orang-orang terdekat dan segala macam gitu. Tapi I felt like there was something off dari sana karena I think what the people around me itu ngelihat aku tuh kayak setiap aku cerita pasti ujung-ujungnya kayak kalau ngeluh mulu sih, kalau panikan mulu, kayak lo nggak harus coba ABCDE tahu, ya ini salah lo sendiri, ngapain lo ngambil ABCDE, kan lo jadi kecapean sendiri gitu kayak wow, ternyata kayak apa aku salah ya sebenarnya ngerasa this kind of feelings, sampai akhirnya ujung-ujungnya I try to find an alternative lagi gitu, kayak udah mulai spiral down lagi, panik apa segala macam, muntah-muntah, sampai akhirnya aku cari alternatif lain, not a psychiatrist tapi this time a psychologist. Aku udah coba beberapa psikolog di awal-awal, kinda like desperate at first juga karena susah cari psikolog yang oke, karena dari kenal-kenalan gitu kan, dan kita nggak bisa tahu psikolognya seperti apa. And that is when I came across Bicarakan ID waktu itu. Aku cari di Google kayak psikolog yang ada di Jakarta online dan segala macamnya, sampai akhirnya nemuin websitenya. And then I remember I spent 2 to 3 hours hanya untuk kayak scrolling kira-kira psikolog yang cocok itu kayak gimana. Dan untungnya tuh juga di Bicarakan ID websitenya ngasih tahu kayak pilihan psikolognya tuh yang seperti apa, terus isu yang mereka biasanya expert in seperti apa, dan kayak review-reviewnya dan cara mereka menyelesaikan masalah seperti apa. Jadi aku punya bayangan kayak when I pick this person to help me, kira-kira approach yang seperti ini yang akan dikasih. And that's how I came across waktu itu counselor aku namanya Vivian Chandra. Still the best decision for me. Jadi waktu itu akhirnya aku ngobrol sama Mbak Vivian selama beberapa kali, dan kayak rasanya beda sih. I remember the most memorable tool yang I learned from her, atau kayak impression yang beda dari pergi ke psikolog, terutama ke Mbak Vivian, adalah they made you feel like it's safe for you to express what you feel, dan kayak mereka ngebantu untuk guide me through sebenarnya kayak what is this feelings, that uncomfortable feelings that I have with me, dan kayak perilaku-perilaku yang aku lakukan ini kayak trying to achieve A, B, C, D, E, itu tuh sebenarnya kayak bentuk dari trying to compensate for apa sih gitu. Jadi that's what I learned from my sessions, yang akhirnya ngebantu aku untuk realize 2 things. Jadi pertama, kayak sebenarnya the reason why I punish myself, kayak I'm being so hard on myself, is because I have like bad inner critic yang ada di dalam gitu. Jadi kayak my self punishes me too hard, and like that voices itu ternyata ngedrive me subconsciously. Jadi aku harus achieve A, B, C, D, E. Kalau misalnya gagal, coba B, C, D, E sampai capek, itu karena I cannot see myself, being bad. Jadi kayak that kind of voices, ternyata ada those kind of voices yang sebenarnya punish me for doing bad. Terus habis itu akhirnya dari situ tool yang diajarin Mbak Vivian itu waktu itu adalah sesimpel sebenarnya nge-accept thank you. Jadi ada suatu kalimat di sesi pertama yang aku ingat banget dari Mbak Vivian setelah aku cerita bla 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 bla, aku merasa nggak pede kalau misalnya nggak achieve bla bla bla, terus dia kayak come up with a question.
kamu sering self-sabotage ya, kamu sering mensabotase diri sendiri ya. Jadi hal-hal itu tuh ternyata yang kayak bikin aku overwhelmed. Dan dari sana aku belajar untuk try to accept thank you, walaupun dia simple, tapi kayak setelah aku lakukan beberapa kali, kalau misalnya dapat praises, jangan ditolak, jangan bilang kayak, enggak gue gak kayak gitu, enggak gue masih kurang, enggak ini belum apa-apa gitu. Tapi kayak stop those kind of phrases, instead just stop at, thank you ya for praising me with that. Sebenarnya awalnya kayak it felt awkward gitu, kayak I don't think I deserve that, which is exactly the issue gitu. I deserve that. Jadi lama-lama it helps to shift my mindset bahwa kayak ternyata when I do this I'm not that bad ya, kayak mungkin sebenarnya gue cukup smart juga ya, nggak perlu ngelakuin ABCDE. Jadi I think I still practice that during my daily lives. Terus habis itu hal yang juga cukup life changing dari Mbak Vivian adalah this is the most important part is that I learn about boundary. Jadi sebenarnya ternyata salah satu alasan kenapa I spiral down dan segala macam itu adalah karena ada beberapa perkataan yang membuat aku secara nggak sadar blame myself for doing it. Jadi salah satu trigger itu adalah misalnya dari keluarga terutama. Mereka sering bilang kayak, udah disekolahin mahal-mahal, kok cuma kayak gini sih gitu. Kayak, cuma gini doang. Padahal sekolahnya udah mahal gitu. Jadi kayak hal itu ternyata secara nggak sadar membuat aku merasa bersalah saat nggak punya prestasi apapun gitu. Jadi harus tetap try to compensate for something atau kayak try to do something agar aku nggak merasa guilty for just being in that household gitu. Jadi ternyata rasa bersalah itulah yang saat aku cerita ke teman-teman itu semakin heightened, semakin intensified, semakin dibikin bersalah gitu kan. Kok udahlah nggak achieve apa-apa, terus kalau stres kok lo stres mulu gitu-gitu. Jadi ternyata ada hal yang aku nggak bisa put up, yaitu namanya boundary. Jadi di boundary itu Mbak Vivian ajarin bahwa kayak sebenarnya kita itu ada batasan-batasan mana yang jadi kepercayaan kita, mana yang enggak. Jadi kita harus put up semacam filter kapan harus menerima perkataan orang, kapan enggak. Dan batasan itu enggak serta-merta ternyata harus nge-cut off orangnya completely gitu. Kayak apalagi kalau misalnya triggernya itu datang dari rumah ya, yang dimana cutting off your families itu kan is not practical dan mahal dan segala macam, is just not feasible. Jadi the only way for you to survive adalah is to put up your mental boundary. Dan cara nge-set boundary ini nggak serta-merta hanya menolak perkataan mereka, tapi juga ternyata kayak dua arah gitu, juga memperkuat my belief of myself and my value. Dan cara nge-practice itu adalah dengan menggunakan I statement. Jadi saat ada orang yang overstep my boundary, yang ngata-ngatain bahwa kayak kok yang sering nge-guilt trip untuk kayak kok kamu udah dapat segini tapi cuma bisa achieve bla 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 bla. Nah, itu harus bisa kita latih dengan what I think is my value, what I've done my best, and then that value suaranya lebih aku besarin di kepala sehingga bisa nge-mute down perkataan-perkataan dari luar. Jadi misalnya contohnya kayak I express to my family members bahwa kayak dengan maaf aku nggak bisa nerima perkataan seperti itu because I think I've done my best. So what you said to me, maybe it's true for you, but it's not for me. Gitu. Jadi that's what I learned from her, from my counselor Mbak Vivian yang aku masih practice sampai sekarang. Gitu. And how these two tools have helped to change my life is that sebenarnya yang paling kelihatan adalah it helps me to move forward with my life gitu sih. Jadi kayak akhirnya aku belajar bahwa kayak sebenarnya untuk hidup itu nggak sesusah itu loh. Aku nggak harus ngerasa bersalah atas apa yang aku punya, atas batasan-batasan apa yang aku hanya bisa capai. Tapi kayak I have to understand that, that's
the best that I can do gitu. Dan counseling dengan Mbak Vivian helps me to understand that when you go to a psychologist, it's not for them untuk kayak read your mind atau kayak solve the problems for you, tapi lebih ke guide you to understand sebenarnya kecemasan-kecemasan yang ada di dalam, panik dan segala macamnya itu kan semuanya sebuah symptoms ya. Dan sebenarnya ada akar di baliknya, dan itulah yang sebenarnya dibantu dengan counseling untuk di-guide ini masalah apa dan cara mengatasinya gimana. And for me at least it helps me to understand bahwa like there's a name to what I feel, kayak nggak cuma malesan, nggak cuma tiba-tiba mual, cemas dan segala macam, but there is a name to this, which is fear of failures yang caused by this guilty feelings inside of me. Dan itu aku pelajarin setelah ada counseling. There's a name to what I feel, and there is a way for me to manage this kind of emotions. Jadi I think for me one of the best decisions that I've done is for sure to help to go to counseling sessions, karena sesi-sesi inilah yang membuat aku kayak ada harapan untuk hidup kembali. Dan I think dengan aku yang udah bisa bounce back so far helps me to send the same message to people around me. Jadi kayak sekarang instead of ke my friends yang sering nyalahin kayak kok lu stres mulu bla bla bla, sekarang it's my turn untuk kayak shift their mindset gitu, kayak maybe what you feel saat lo sedih bla 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 itu adalah karena ABCDE yang mungkin you can further explore with a psychologist. And I've been one of the friends yang terkenal sebagai championing psychology services, karena itu benar-benar ngebantu help. And I think the fact that counseling services help also semacam motivate me to help more people. Jadi that's how I ended up with my friend. Kita bikin platform bareng untuk ngajarin orang bahwa kayak sebenarnya saat ada perasaan yang gak enak, saat ada kecemasan, saat ada doubts and concerns, itu tuh ada loh symptoms-symptomsnya yang bisa dinamai dengan ABCDE, dan masalah-masalah ini tuh ada solusinya yang bisa cari tahu lebih lanjut dengan counseling services. And that's what the platform that my friend and I created is trying to do. Kita bikin nama platformnya Project XO. Ada di beberapa social media, kalau di Instagram @__projectxo, also on TikTok. Kita help people to understand their emotions better, supaya mereka bisa seek help from counseling services. Salah satunya dibicarakan. And I think going to counseling is one of the best decisions that I've made. Dan aku ingat di akhir-akhir ini, jadi aku sering counseling sama Mbak Vivian itu di tingkat akhir kuliah. Jadi setelah aku sidang dan aku lulus dan aku akhirnya udah punya my own degree, aku set another session sama Mbak Vivian. Kali ini nggak ngeluh atau datang dengan masalah, tapi aku datang dengan kayak just wanting to say thank you so much, karena sekarang orang yang tadinya sering banget hampir give up selama perjalanannya untuk menyelesaikan kuliah dan menyelesaikan beberapa masalah hidupnya, sekarang udah bisa di titik akhir, udah bisa lulus, udah bisa punya skripsi, bahkan udah bisa punya gelar juga. Dan kayak this is the milestone that I can only that I can only achieve dengan pergi ke counseling. Jadi kayak yes, this is one of the milestones. But then again, life has its ups and downs. Mungkin I weathered this storm, tapi going forward pasti dengan bertambahnya usia ada challenges yang beda lagi, concerns and worries yang beda lagi. And I still think that counseling will still be a central tool for me to move forward and to survive. Jadi I will still go back to the services for me untuk bisa melanjutkan hidup tanpa merasa bersalah. Ya, bahwa I think the first thing is don't give up yet, karena perasaan yang overwhelming itu pasti kayak pengen kita
untuk duduk dan diam dan bahkan kayak semakin spiral. Always try to get help dan help itu ada. Harus aktif keluar, find some help. Sering sih dapat perkataan-perkataan kayak lo ngapain ke psikolog, lo nggak sholat ya. Tapi sebenarnya beda sih karena I think yes, praying helps, itu adalah form of meditation I think for me. Tapi yang nggak ada di beberapa bantuan adalah counseling itu ngebantu untuk nge-guide kalau misalnya besok ngerasa kayak gini lagi, apa sih yang harus dipikirkan, gimana cara ngestrukturnya dan cara ngebantunya supaya kita nggak lama ke-trap di situ. Jadi untuk orang-orang yang masih meragukan, it's not that pergi ke counseling itu lemah, lebih ke kayak justru the fact that lo pergi ke counseling itu menunjukkan kalau lo pinter karena lo pengen punya usaha untuk menyelesaikan masalah emosional ini.